Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data teori. Untuk hari ini kita akan masuk di pertemuan ke-10. Yang akan kita bahas adalah store prosedur dengan parameter untuk kasus update. Ya. Jadi nanti tujuannya ini saya contohkan dulu dengan program. Jadi di sini misalkan saya mau melakukan perubahan data pada suatu data tertentu ya. Misalkan saya akan merubah eh, data yang pertama ini saya tinggal edit di sini. Nah ini eh, isian ini kita terima dari halaman sebelumnya dari tabel tadi. Kemudian nanti akan kita lakukan beberapa perubahan. Misalkan saya menggantikan prodinya, ya, misalkan saya ganti semua informasi, kemudian saya simpan. Nah nanti ini sudah berubah menjadi sistem informasi. Itu maksud mengubah data ya atau edit data. Nah, untuk eh, codingnya codingnya untuk membuat SP tentunya. Jadi saya menggunakan store prosedur dan manual ya untuk membandingkan. Di sini adalah query aslinya, ini manualnya. Jadi update, ini nama tabel, set, ini yang mau diubah, misalkan nama, jenis kelamin dan kode P ya. Jadi ini bisa dirubah semua atau salah satu. Ya, dirubah semua atau salah satu. Jadi di sini kalau ada 3 field setelah set berarti ada kemungkinan 3 field yang bisa diganti. Kemudian yang paling bawah adalah eh, where atau filternya untuk npm 011 misalkan ya, ini misalkan saja. Jadi mengapa harus ada where, karena nanti jika nggak ada nanti semua akan terganti dengan data yang baru masuk ini ya, karena yang kita ganti itu tidak semua, maka diperlukanlah yang namanya filter dengan where. npm ini adalah feed yang tidak mungkin kita ubah ya. Jadi kalau npm diubah itu sama saja membuat npm baru. Jadi mengapa kok npm tidak masuk di set, karena npm digunakan sebagai kunci atau filter utama atau acuan data mana yang akan diubah. Ya. Kemudian untuk membuat prosedur setelah prosedur delete, langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu bedanya adalah hanya diisi prosedurnya. Ya, jadi untuk nama prosedurnya silahkan disesuaikan. Misalkan saya menggunakan mhs_ubah, dan parameternya ini sama dengan parameter untuk sp insert data, karena kita menggunakan semua isian field di tabel MHS ya, npm untuk acuannya, untuk filternya, kemudian yang lain jika kemungkinan ada perubahan di 3 field ini. Jadi semuanya dipakai. Kemudian query-nya eh, sama dengan manual, hanya saja isian di antara petik ini itu diganti, disesuaikan dengan nama parameter yang tadi sudah kita pakai di deklarasi awal. Ya, jadi ini ya, ini kan sama semua. Eh, isi nama tadi sini ya. Kemudian seterusnya ya, isi kode P. Kemudian isi npm-nya digunakan untuk where ya. Yang di sini digunakan untuk where. Nah, jadi semuanya dipakai. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa eksekusi di sini, execute selection, dan nanti kalau sudah akan tampil di sebelah kiri yang saya lingkari itu. Kemudian cara memanggilnya adalah call nama prosedur, kemudian parameternya. Perhatikan parameternya, jika yang pertama ini adalah isi npm, di depannya juga harus isian untuk npm. Dan begitu seterusnya ya, isi nama, isi CK, kode P ya. Isi nama, isi CK, kode P. Tapi jika Anda mau sesuai urutan dengan yang ada di query ini, ya silakan saja nanti diubah isi nama yang pertama, isi CK yang kedua, dan seterusnya. Tapi nanti
urutannya waktu manggil itu harus nama dulu. Kalau nama ini nanti isi nama tadi Anda letakkan di paling atas. Jadi ini pengisian parameter ini harus sesuai dan urutannya ya, sesuai urutannya dengan list dari parameter di atasnya. Jadi harus sesuai. Itu kemudian bagaimana saya sedikit bahas bagaimana cara menggunakannya di PHP. Ini untuk formnya, di sini formnya ya. Jadi edit update atau edit data itu formnya hampir sama seperti di insert data, cuma kalau insert data itu kosong formnya kosongan. Kalau edit itu ada isinya berdasarkan kiriman filter dari form sebelumnya. Jadi waktu kita pilih di sini, ya kita ini klik, kita sorot nih ya. Kalau Anda perhatikan di sisi ini nanti ya, perhatikan di sini. Nah itu mengirimkan ID 001. Itu yang dikirim nanti ke form ketika edit itu saya klik. Jadi ketika edit nanti ini saya klik, ya. Nah ini namanya form. Nah form itu tadi form ini tadi menerima ID dari halaman sebelumnya. Tadi kan 001 ya. Kemudian dieksekusi di query-nya, memunculkan apa, ditampilin di formnya ini. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, saya kembali ke codingnya. Ini mendapatkan ID dari halaman indeks, ya, dari halaman indeks yang di tabel tadi, yang ada tabelnya. Kemudian di sini saya membuat variabel load data. Kemudian di sini saya panggil prosedur. Nah, ini bebas ya, Anda bisa pakai store prosedur atau query biasa ya. Di sini saya pakai prosedur untuk memanggil mahasiswa yang saya joinkan dengan prodi untuk NPM tertentu. Nah, di sini ID itu saya tangkap dari ini tadi. Nah, dari sini. Ya, 001 tadi ya, kalau contohnya 001. Kemudian diproses di SP ini, kemudian saya tangkap di looping ya dengan nama data ubah. Kemudian di sini saya buat form untuk saya arahkan ke edit MHS aksi ya. Nah, ini nanti yang ada SP-nya. SP untuk update. Nah, di sini sama, ini saya load untuk data-datanya nanti saya perjelas lagi waktu praktek ya. Ini sekelas teori saja. Nah, nanti bedanya di sini ya. Nah, ini kalau di sebelumnya itu tidak ada isinya, sekarang ini ada isinya ini. Echo, nah ini ya. Data ubah itu dari call tadi. Kemudian ada ini. Kemudian ini untuk pengisian jenis kelamin. Di sini saya pakai percabangan ya. Jika data ubah yang ditemukan itu JK-nya L, maka opsi yang pertama ini, yang laki-laki ini kita selected gitu. Berarti kita arahkan kombonya, pilihannya ke laki-laki kalau isiannya itu L. Kalau P berarti perempuan. Ya, kemudian ada submit tombol ya untuk mengirim ke form yang di atas tadi ya, yang edit aksi ya. Nah, kemudian kita langsung ke edit aksi. Jadi kita tangkap apa yang sudah tadi dilempar di halaman sebelumnya. Kemudian kita tangkap di melalui query. Kita bisa eksekusi melalui query yang manual ya, atau dengan SP. Nah, ini tadi saya sudah buat SP-nya. Kita bisa gunakan SP-nya dengan parameter yang sudah kita tangkap di sini tadi. Nah, gitu ya. Itu untuk sedikit teori hari ini, mata kuliah PPD pertemuannya ke-10 ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.